Nah, contoh dari konjungsi itu adalah misal kalau kita punya soal tentukan nilai kebenaran dari P, di mana P matahari terbit di timur dan Q langit berwarna biru. Ya, jadi ada dua pernyataan, matahari terbit dari timur dan Q itu langit berwarna biru. Kita breakdown satu persatu bahwasanya pernyataan yang pertama, matahari terbit dari timur, itu artinya true ya, atau benar ya. Langit berwarna biru itu true juga. Makanya kita anggap P itu adalah true dan simbolnya seperti ini ya teman-teman. Simbolnya jika sama-sama true maka jawabannya adalah true. Nah, tapi nanti kalau kita bahas bahwasanya P-nya itu matahari tidak, sini ada tidak ya, tidak terbit dari timur, otomatis P itu akan menjadi salah ya. P itu false dan Q-nya itu true. Apa yang terjadi kalau kita punya P itu false, true? Maka jawabannya false. Nah, itu untuk konjungsi. Ya, sekarang kita masuk ke disjungsi. Itu sebenarnya penghubungan dua kata ya, dua pernyataan dengan menggunakan atau. Sini atau ya. Nilainya itu akan benar jika salah satu atau keduanya benar. Oke. Jadi kalau kita itu punya premis P-nya true ya. True. Premis P-nya itu true. Q-nya juga true, maka P atau Q adalah true. Oke. Ini dibacanya atau ya, teman-teman. Simbol seperti ini. Simbol V kecil. Nah, yang menarik, jika P itu false atau Q-nya true, maka jawabannya true ya. Salah atau benar, ya itu yang dipilih benar ya. Oke. Contohnya seperti ini. Matahari terbit di barat atau, nah, atau itu menjadi simbol dari disjungsi ya. Matahari terbit di barat atau langit berwarna biru. Dua-dua pernyataan ini itu hasilnya benar ya. Ketika teman-teman disungguhkan oleh sebuah pilihan antara benar atau benar, pasti teman-teman pilihnya benar dong ya. Tapi kalau teman-teman punya pilihan bahwasanya salah atau benar nih teman-teman, pasti pilihnya benar. Oke. Tapi kalau salah atau salah, karena nggak ada pilihan benar, maka kita pilihnya salah gitu ya. Nah, balik lagi ke contohnya. Berarti kalau saya ubah pernyataan P-nya itu menjadi matahari tidak terbit di barat ya. Oke, matahari terbit di barat. Oke, saya koreksi, matahari terbit di barat. Benar nggak sini, teman-teman? Ini salah ya, teman-teman. P-nya salah, berarti kita F ya. Nah, Q-nya benar nggak? Langit berwarna biru. Benar ya, berarti true. Nah, karena P-nya itu false dan Q-nya itu true, maka yang kita pilih yaitu true ya. Hasilnya berarti true. P atau Q adalah true. True atau benar ya. Oke, ini terkait disjungsi. Nah, selanjutnya terkait executive or. XOR. Oke. XOR sebenarnya kebalikan dari OR ya. Kalau kita perhatikan, operasi logika yang menghasilkan nilai true, dia bakalan benar jika dan hanya jika salah satu dari kedua operasi yang dibandingkan bernilai benar, tetapi tidak keduanya. Oke, kita lihat tabelnya. Oke, jika saya punya P-nya itu P ya, true, Q-nya true, oh ternyata hasilnya false nih teman-teman. Jadi kalau nilainya itu sama, itu hasilnya false. Tapi kalau itu nilainya sama nih, ini kan sama, ini beda nih antara F dan T yang ini, false dan true, hasilnya true. Tapi ketika nilainya sama, atau pernyataan tersebut bernilai sama, false dan false, atau true dan true, itu hasilnya pasti jadi false ya, atau salah. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada soal pernyataan bahwasanya pernyataan yang pertama,
saya akan menonton film. Nah, kita anggap P-nya itu adalah true ya. Biasanya pernyataan yang dianggap true itu tidak ada kata tidaknya ya di dalam kata tersebut atau di dalam kalimat tersebut. Ki ini itu kita anggap sebagai true juga nih teman-teman. Nah, karena keduanya true berarti ini PQ XOR. XOR itu lambangnya gini ya teman. P XOR Q nya adalah hasilnya, kalau true ketemu true hasilnya false ya teman-teman ya. Ini akan benar jika salah satu P atau Q yang benar tapi tidak kedua nih. Nah, dalam kasus ini karena dua-duanya benar, maka executive OR terhadap dua pernyataan ini hasilnya sah.